Kemudian ada batas maksimum racun yang diizinkan kalau dia di lingkungan, berapa jumlah racunnya. Nah, istilah yang saya pakai di sini cuman lethal dose. Kalau 02 itu sudah bisa mematikan. Andaikan hanya 02 di dalam tubuh, itu bisa mematikan. Kalau dia berada di bawah lethal dose, umumnya tidak memberikan reaksi kematian. Kalau tersisa 02, berarti kemungkinan di dalam tubuh semula yang masuk lebih dari itu, begitu Betul. Aldi ya? Ya. Karena sianida bersifat cepat hilang. Cepat terserap, kemudian cepat berubah menjadi tiosianat, tiosianat cepat terurai menjadi karbon dioksida, kemudian gas amoniak dan asam sulfat. Kalau orang yang sudah meninggal, apakah racun itu masih bisa beredar maksudnya? Beredar maksudnya dalam terdistribusi mayat? tidak. Sudah tidak? Sudah tidak. Berhenti dengan meninggal? Dia hanya bisa terdistribusi berdasarkan hukum fisika, yaitu namanya difusi pasif. Difusi pasif, difusi yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau mengalir sesuai dengan aliran darah, tidak mungkin terjadi kalau sudah meninggal. Bentuk-bentuk dari sianida itu seperti apa? Bisa cair, bisa padat, bisa seperti apa? Yang banyak dilaporkan, pertama bentuknya kristal, ada juga bentuknya cairan. Kalau dia dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, bisa biasanya di pertambangan, itu bisa dalam bentuk cairan, tapi paling umum yang ada adalah dalam bentuk padatan. Apakah bebas beredar sianida itu di dalam? Sesuai dengan aturan bahan-bahan berbahaya, semestinya tidak bebas beredar. Apa syaratnya untuk membeli misalnya? Yang itu saya kurang tahu karena ada beberapa jenis sianida yang beredar. Sianida untuk keperluan industri, berarti syarat industri yang diperlukan. Sianida industri apa? Industri apa biasanya? Pertambangan yang biasa pakai. Pertambangan apa? Pertambangan emas. Emas. Ya. Kalau misalnya para perajin emas itu bisa mendapatkan tuh sianida? Bisa. Bisa ya. Tapi bentuk sianidanya tentunya untuk peruntukan industri. Industri. Ya, kalau untuk kebutuhan penelitian yang murni, ya kita harus mesen sianida yang murni dengan surat keterangan dari laboratorium. Apakah megang sianida itu ada efek terhadap, misalnya ini sianida apa ya, bentuk bubuk ya, kita pegang dalam tangan. Ada efek? Saya belum pernah megang, tapi enggak, menurut literatur maupun ya, dia akan apa namanya tadi iritasi. Maksud iritasi kebas atau ya kalau gatal, di kulit tergantung pada kondisi perih. Kulitnya, mungkin perih, mungkin gatal. Kalau di sini mungkin kibas. Itu kan reaksi yang mengakibatkan efek iritasi dari permukaan kulit. Kami lanjutkan ahli ya. Siap, yang mulia. Ya. Tadi disebutkan oleh ahli bahan kajian yang saudara pakai. Ada beberapa hal seperti dari BAP laboratorium kriminalistik ya. Ya. Kemudian barang-barang bukti sisa minuman cairan, kopi, ada dari organ tubuh termasuk tas yang di dalamnya ada obat. Kemudian ada juga pakaian. Mohon maaf. Pertanyaan saya dulu mengenai obat tadi, saudara sudah jelaskan ada penelitian untuk itu. Sedangkan mengenai pakaian, apakah ada saudara kaji
Jawabnya bagaimana itu? Saya tidak saudara tidak juga melakukan mengkaji dari kajian untuk pakaian, karena Pakaian berita tidak? acara tidak menyatakan ada bukti pakaian yang seperti itu, sehingga saya tidak melakukan itu. Ya, tapi di dalam BAP saudara itu ada kajian 1 sampai kajian 17 loh. Ya, Di dalamnya itu ada pakaian. Ya, tapi coba ingat-ingat kalau memang saudara tidak ada mengadakan penelitian terhadap pakaian. saya tidak ada melakukan penelitian Tidak ada. terhadap pakaian. Baik, sekarang mengenai obat ada hal-hal yang perlu menjadi catatan tadi. Mengenai obat ya. Ya, Coba ulang sekali lagi hasil kajian obat-obatan yang dikonsumsi terdakwa saudara katakan tadi, apakah saya salah dengar apa tidak ya, coba dikoreksi. Dia harus mengkonsumsi alkohol, itu kebiasaannya, hingga mengendarai kendaraan dan seterusnya. Apa ada seperti itu tadi pernyataan saudara? tidak. Itu Supaya dijelaskan. pertanyaan yang muncul dari saudara jaksa. Bagaimana kalau orang mengkonsumsi alkohol? Ya, Jadi saya di sini tidak menjelaskan itu, tapi pertanyaan itu muncul, kemudian saya jelaskan ya. efek alkohol seperti apa berdasarkan pengetahuan saya. Oh begitu. Ya, Baik, kemudian catatan saya juga mengenai ada tadi pertanyaan daripada penasihat hukum terkait adanya fakta ya yang saudara analisis dari para ahli toksikologi yang lain. Yang saudara juga sampaikan tadi di persidangan ini akhirnya menjadi catatan bagi ahli Nur Samran ya Subandi. Menurut ahli Nur Samran itu, menurut catatan penasihat hukum tadi, sianida itu bisa tersedot dipastikan 20 ml. Tapi catatan saya di sini, menurut Nur Samran itu, sianida bisa tersedot lebih dan bisa kurang dari 20 ml. Jadi pendapat Nur Subandi sekali sedotan harus berjumlah 20 ml. Kalau tidak, sianida itu tidak akan masuk ke dalam lambung sekitar 0,2 ml. Nah, pertanyaannya bagaimana juga pendapat saudara terhadap itu? Karena saudara juga pun tadi mengatakan akhirnya terdapat 0,2 ml di lambung Mirna. Jadi catatan saya tadi di sana tidak dipastikan itu 20 ml, bisa kurang, bisa lebih. Namun menurut Nur Sam itu harus 20 mil. Kalau tidak akan masuk ke dalam lambung. ya. Silakan. Jadi saya menganalisanya bukan dari sedotan. Yang saya analisa seperti yang saya sampaikan di sini dasarnya adalah terjadi peningkatan pH lambung dari kondisi normal. Kemudian berdasarkan reaksi penetralan dengan kadar asam lambung yang ada kandungan HCl-nya itu secara umum berkisar 50 milimol sampai 100 milimol. Kemudian kalau lambung kosong pada manusia diberikan informasinya volume lambung kosong itu sekitar 75 ml. Jadi untuk melakukan reaksi penetralan itu dibutuhkanlah rentang konsentrasi natrium sianida yaitu 183,73 hingga 367,5 mg. Segitu yang harus masuk. Kalau saya coba untuk mengelusidasi atau menjelaskan kalau ditanya volume, Ya. saya akan hitung